Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak Soli, setelah tadi anak Soli belajar tematik, sudah masuk ke tema 2 ya. Subtema 2. Kemudian sekarang kita akan belajar PAI tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu perilaku yang seperti apa sih? Nah, perilaku terpuji itu adalah perilaku atau sikap yang baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak Soli nanti mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian anak Soli juga nanti mampu melafalkan doa untuk kedua orang tua. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa orang tua kita? Orang tua adalah ayah dan ibu kita yang melahirkan, merawat, dan membimbing kita dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga dewasa. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Namanya birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Caranya dengan hormat dan patuh pada keduanya. Sudahkah anak Soli dan Solihah birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua? Berbuat baik kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14 nih. Jadi perintah untuk berbuat baik kepada orang tua itu bukan perintah dari bu guru ya, bukan perintah dari sekolah, bukan perintah dari mama atau ayah, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan nih kepada kita untuk ayo kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena orang tua lah yang sudah merawat kita, yang sudah mendidik kita, yang sudah memfasilitasi kita untuk belajar. Apalagi ibu ya, ibu sudah mengandung kita, ibu sudah melahirkan kita, ibu juga yang menyusui kita dari kecil. Sehingga kata Rasulullah SAW, ketika ada nih sahabat Rasulullah, ada teman Rasulullah bertanya nih kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kata sahabat, wahai Rasulullah, siapa orang yang pertama kali kita harus hormati? Kata Rasulullah apa? Menjawab, ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Bertanya lagi si sahabat, siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Kemudian bertanya yang terakhir kali, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Bapakmu. Ibu disebutkan sampai 3 kali. Ya, ibu disebutkan sampai 3 kali. Makanya ya, yang pertama kali yang orang tua yang pertama kali kita harus muliakan itu adalah ibu. Lalu setelah itu baru ayah. Kenapa? Karena ibu pertama, ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu juga yang telah menyusui kita, bahkan mendidik kita sampai dewasa. Ya. Makanya anak Soli dan Solihah diusahakan untuk selalu berbuat baik kepada mamah, minimal tidak berkata kasar, tidak berucap yang menyakiti mama. Ya, ketika bicara tidak lebih tinggi dari suara mama atau suara ayah. Itu merupakan salah satu contoh sikap kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana cara hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama, menyayangi keduanya. Kemudian, mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Tidak melakukan yang dilarangnya. Nih, contohnya misalkan, Soleh, jangan main jauh-jauh ya, atau Solih, mainnya jangan di pinggir jalan, bahaya.
Ya, kita harus nurut. Karena itu larangan dari orang tua kita untuk kebaikan, kecuali misalkan mama atau ayahnya ngelarang nih ahwat-ahwat atau perempuan-perempuan untuk memakai kerudung. Gak boleh nak, kamu gak boleh pakai kerudung, gerah, udah buka aja. Itu tidak perlu ya kita ikutin. Kenapa? Karena perintah untuk berhijab, perintah untuk menutup aurat itu langsung diperintahkan oleh Allah. Ya, yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilarang oleh orang tua itu hanya hal-hal yang tidak berbeda ya, tidak berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti tadi main jauh-jauh, main pinggir jalan, makan makanan yang kurang sehat, boleh ya itu diikutin. Tapi kalau misalkan mamahnya ngelarang, gak usah sholat lah, gak boleh ya. Tapi insya Allah mama-mama anak soli atau ayah-ayah anak soli adalah orang tua yang mengutamakan ibadahnya, mengutamakan ketaatan kepada Allah, sehingga tidak mungkin melarang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata dengan lemah lembut. Ya, seperti tadi kata ibu, tidak ketika bicara suaranya tidak melebihi orang tua kita, atau tidak membentak, tidak marah-marah. Ya, usahakan dengan lemah lembut. Kemudian bersikap baik dan santun. Seperti tadi ya, bersikap baik saat berbicara. Kemudian santun, hormat santun, tidak menghormati beliau ya, menghormati kedua orang tua kita. Selalu mendoakan keduanya, terutama setelah sholat 5 waktu, sholat wajib ya, doakan kedua orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala doa-doanya. Ya, Kenapa kita harus mendoakan kedua orang tua kita? Karena itu atas balasan dari doa-doa mereka kepada kita, kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita. Ya. Berpamitan sebelum berangkat sekolah merupakan contoh hormat kepada orang tua nih. Anak solih misalkan mau main, izin dulu ya. Sebelum berangkat, jangan pergi aja main tapi tidak izin dulu. Itu namanya tidak menghormati orang tua. Kemudian membantu pekerjaan ibu di rumah merupakan contoh berbakti kepada orang tua. Nah, seperti kemarin ya, membantu mencuci baju ya, atau misalkan menyetrika baju, melipat baju, atau kalau anak soleh sudah bisa menyapu, boleh bantu mamah nyapu atau ngepel, cuci piring ya kalau sudah bisa. Itu merupakan contoh berbakti kepada orang tua. Mari kita lafalkan doa untuk kedua orang tua. Coba siapa di sini anak solih dan solihah yang sudah hafal doa untuk kedua orang tua? Ada? Nah, kita baca bersama-sama ya. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah memeliharaku di waktu kecil. Ya, ini salah satu doa ya. Ini doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kedua orang tua kita. Salah satunya adalah ini ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah memeliharaku di waktu kecil. Ridho Allah kepada kita bergantung kepada ridhonya orang tua kita.
Melawan, membantah atau berkata kasar kepada orang tua merupakan dosa besar yang sangat Allah benci. Muliakanlah orang tua kita dengan menunjukkan sikap terbaik kita pada keduanya. Nih ibu pernah baca ya sebuah buku, nih kata seorang ustadz ya, kalau kehidupan kita nih anak soleh nanti dewasanya ingin jadi orang sukses, ingin jadi orang terkenal, ingin jadi orang yang beruntung, jadikanlah orang tua kita itu seperti raja, maka Allah akan menjadikan kita di bumi ini seperti raja. Ya, dimudahkan segala urusan kita, belajar kita, sekolah kita. Hormat dan patuh kepada guru. Guru ibarat orang tua kita di sekolah. Guru adalah orang yang mendidik dan mengajari kita di sekolah. Guru mengajari kita menulis, membaca, mengaji, berhitung, dan berbagai ilmu pengetahuan. Kita harus hormat dan patuh kepada guru, yaitu dengan cara yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Kemudian, mendengarkan saat guru berbicara di depan kelas. Mengerjakan tugas yang diberikan, berkata sopan dan mendoakan kebaikan baginya. Jadi bukan hanya hormat dan patuh kepada orang tua saja, ya, bahkan kepada guru pun kita harus selalu hormat dan patuh sama, ya, karena guru juga merupakan orang tua kita ketika di sekolah. Siapa yang mau disayangi Allah? Allah sangat menyayangi anak soleh yang selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan ciri anak soleh. Mau jadi anak soleh? Berarti anak soleh harus patuh, harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, itu adalah kuncinya. Alhamdulillah, materi belajar kita hari ini telah selesai. Hari ini kita telah belajar memahami perilaku hormat dan patuh kepada guru, memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kemudian melafalkan doa untuk kedua orang tua. Tugas anak soleh dan solihah hari ini melafalkan doa untuk kedua orang tua beserta artinya yang tadi ya. Kirimkan ke Classroom dalam bentuk video ya, dikirimnya ke Classroom ya solih dan solihah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.